solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman solihah sehat selalu dan tetap semangat menghafal Al-Quran. Amin. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah ya. Selamat mengerjakan tugas teman-teman solihah. Assalamualaikum. Jazakillah khairan kakak Gaza Solihah. Ayo teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah ada di tema 6 dengan judul energi dan perubahannya, dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari subtema 1, yaitu judulnya sumber energi. Nah, karena buku tema 6-nya sudah Ustazah bagikan, jadi sambil menyimak video pembelajaran ini, silakan kakak-kakak solihah sekalian membuka buku tema 6-nya. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita Kak ya. Kita akan menjelaskan sedikit tentang sumber energi. Setelah itu nanti ada tugas untuk kalian. Tugas ini seperti biasa kalian kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal luring kalian masing-masing. Ya, sudah langsung saja Kak ya. Sumber energi. Coba kalian amati bumi yang kita tempati ini. Semua yang ada di bumi itu diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Masya Allah Kak ya. Allah sudah menciptakan bumi itu untuk kelangsungan hidup kita, yaitu hidup manusia. Nah, di bumi ada matahari, ada udara, tumbuhan, dan hewan. Semua benda ini bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, benda-benda seperti matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan, karena dia bermanfaat bagi manusia dan menghasilkan energi, maka benda-benda ini disebut sebagai sumber energi. Nah, sudah tahu Kak ya, macam-macam sumber energi. Nah, kemudian matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang berguna bagi proses fotosintesis pada tumbuhan. Matahari juga merupakan sumber energi listrik. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu tahu apa sumber energi bagi tubuh kita? Yuk, siapa yang tahu apa sumber energi bagi tubuh kita? Sumber energi itu yang bisa membuat kita bergerak, kayak membuat kita bisa melakukan sesuatu. Nah, apa yang bisa membuat kita bergerak, bersemangat ya, melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan? Apa sumber energi bagi tubuh kita? Ya, sumber energi bagi tubuh kita yaitu makanan dan minuman ya. Jadi sumber energi bagi tubuh manusia adalah makanan dan minuman. Jika kita memiliki cukup energi, maka kita dapat melakukan kegiatan, misalnya berolahraga, belajar, mengerjakan PR, membaca Al-Quran, murojaah hafalan, ya. Nah, semua itu bisa kita lakukan jika kita memiliki energi. Nah, dari mana kita dapat energi ini? Yaitu dari makanan dan minuman. Nah, sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan tumbuhan. Selain tumbuhan, kita juga butuh air. Banyak sekali manfaat air bagi manusia, Kak ya. Karena itu, kita juga wajib menjaga agar sumber-sumber air tidak tercemar ya. Jadi tentang sumber energi ini kita punya kewajiban terhadap sumber energi ini. Selain kita juga punya hak terhadap sumber energi ini, kita juga punya kewajiban. Apa contoh hak kewajibannya tadi Kak? Yaitu menjaga dan melestarikan tumbuhan, itu contohnya Kak ya. Kemudian
menjaga sumber air agar tidak tercemar, ya. Kemudian ada lagi nanti merawat tumbuh-tumbuhan. Kemudian kamu buang sampah tidak sembarangan, kamu buang sampah di tempat sampah, itu juga kamu berarti sudah menjaga sumber energi, ya. Nah, terus apa hak kamu? Hak kamu terhadap sumber energi juga banyak sekali, Kak, ya. Kamu bisa memanfaatkan sumber energi ini dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, langsung ke tugas bahasa Indonesia, Kak, ya. Ini tugas bahasa Indonesianya. Saya minta kalian membaca wacana yang ada di halaman berapa itu, Kak, ya? Ya, halaman 21, ya. Kalian baca teks yang ada di halaman 21 dan 22. Kemudian kalian jawab pertanyaan tentang teks, tentang wacana, yaitu yang ada di halaman 23. Ya. Nah, kemudian untuk tugas PPKN-nya itu ada di halaman 49, Kak, ya. Nah, Ustazah minta kalian menyebutkan contoh kewajiban dan hak terhadap sumber energi. Nah, tapi di buku kalian itu sudah ada contoh kewajibannya. Jadi tugas kalian tinggal menambahkan haknya, contoh haknya, Kak, ya. Silakan ditambahkan di kolom sebelahnya, ya. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita. Sumber energi ini juga, Kak, ya, berhubungan dengan lamanya suatu kegiatan, ya. Misalnya ketika kita menjemur pakaian, kita butuh waktu lama yang agar pakaian tersebut kering, ya. Misalnya ibu kamu menjemur pakaian dari pagi, maka butuh beberapa jam agar pakaian tersebut kering karena kena sinar matahari. Nah, kita juga akan belajar tentang lamanya suatu kegiatan, ya. Kita belajar tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu ini juga kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 2, ya. Sudah pernah dulu kita belajar satuan waktu di kelas 2. Siapa yang masih ingat apa saja contoh satuan waktu? Ya, banyak sekali, kayak contoh satuan waktu, ya. Dari tahun, bulan, minggu, ya. Kemudian jam, kemudian menit, kemudian detik, ya. Itu contoh satuan waktu, Kak, ya. Nah, lihat bukunya di buku tema 6-nya, buka di halaman 43, ya. Nah, itu ada contoh jam, Kak, ya, menunjukkan waktu, yaitu pukul 11, Kak, ya. Nah, ini ada pukul 11. Nah, jam 11 itu Siti sampai di rumah, ya. Siti pulang sekolah, dia sampai di rumah jam 11. Nah, kemudian 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan siang pada jam 11.15, ya. Ini cara membaca jam, Kak, ya, baca jarum jam. Nah, berapa menit antara Siti sampai di rumah sampai dia akan makan siang, berapa menit jeda waktunya? Ya, dari jam 11 ke jam 11.15 itu berarti ada 15 menit waktunya, ya. Mungkin dia membersihkan diri dulu, mencuci tangan, berganti pakaian, ya. Berarti ada waktu 15 menit Siti bersiap-siap untuk makan siang. Nah, langsung ke tugas, Kak, ya. Nah, ini tugas kalian yaitu menghitung lamanya waktu penggunaan, ya. Di situ ada alat yang digunakan, mesin air, kipas angin, televisi, lampu belajar, penanak nasi listrik. Nah, ada waktu mulai digunakan, kemudian ada waktu selesai digunakan. Nah, tugas kalian menghitung lamanya proses atau lamanya penggunaan alat ini, ya. Silakan dihitung, nggak, ya, berapa jam atau berapa menitnya, ya. Nah, pelajaran kita selesai.
Ustazah harap kalian mengerjakan semua tugas, dan seperti tadi sudah Ustazah sampaikan, tugas ini dikumpulkan sesuai dengan jadwal luring kalian masing-masing. Baiklah Kak, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.